Selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat Anugerah DKI. Dengan pimpinan Tuhan dan penyertaannya, kita boleh berada di hari Minggu pemuliaan Kristus. Melalui persekutuan ibadah saat ini, kiranya kabar baik tentang kasih-Nya semakin dapat kita hayati dan menerapkan dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Leonard Hale. Jemaat, mari berdiri dan menghadap hadirat-Nya yang kudus sambil memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 226. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap memelihara ciptaan tangannya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami umat-Mu memuji dan mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau telah mengerjakan keselamatan dan penebusan dari hari ke hari. Sekarang kami datang mengakui kenajisan dan keberdosaan hidup ini. Ketika kami kurang mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami kurang memperhatikan firman-Mu
sehingga kami lengah dan tersesat dalam arus dunia ini. Ampunilah keteledoran dan kesesatan kami ya Tuhan. Kembalikanlah kami ke dalam ajaran-ajaran-Mu. Tuliskanlah firman-Mu dalam hati nurani kami. Meteraikanlah sabda-Mu dalam hidup kami. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami, melakukan segala titah-Mu ya Bapa, agar kami diberkati dan diam di hadapan hadirat-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 43 ayat 12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bagi misi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Sungguhlah agung dan mulia kasih sayangnya. Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya, baliklah kepadanya. Marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 37 ayat 3 yang menyatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.
Mari kita berdoa. Di ketenangan ini kami berteduh diri, menantikan lawatan sabda-Mu. Berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, urapi kami, supaya firman-Mu mendapat tempat dalam kehidupan kami, menjadi pelita pada kaki kami dan terang dalam jalan kehidupan kami. Ini kami Bapa, kami ada di sini siap mendengar. Berbicaralah, karena Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Itulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan tariknya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi pusna dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam yaitu pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Wabah belalang yang menghantam Israel di era Nabi Yoel sangat mengerikan. Tidak tersisa sepotong tempat pun untuk berpijak, sepotong wilayah untuk bertahan. Semua sumber kehidupan yang dibutuhkan manusia dikuras habis, dilahap hama belalang sampai tetes-tetes terakhir.
Manusia tidak memiliki apa-apa lagi, masa depan suram. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan oleh belalang pindahan. Apa yang ditinggal belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Tidak ada yang ditinggalkan. Tanaman menjadi gundul, kering, meranggas dan mati. Paceklik bencana kelaparan sudah datang dan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Di saat COVID-19 menghantam dunia, meluluh lantakan tatanan masyarakat, menciptakan tangisan dan air mata, jenazah bergelimpangan, penderitaan, kelaparan, pengangguran, ketakutan dan kegelisahan mencekam, putus asa dan hilang pengharapan, kriminalitas melingkat, manusia cenderung menganggap inilah bencana terbesar sepanjang sejarah. Data terakhir, sekitar 200.000 orang meninggal di seluruh dunia. Maka kita akan mengatakan apa artinya bencana belalang yang menghantam di era Nabi Yoel. Tidak ada apa-apanya dibandingkan COVID-19. Yoel terlalu mendramatisir keadaan. Belum lagi jika dibandingkan wabah yang dinamakan flu Spanyol pernah menghantam Indonesia di tahun 1918 sampai 1919. 1,3 juta orang meninggal. Dibandingkan penduduk Indonesia pada waktu itu hanya 53 juta orang. Bahkan lebih parah lagi penyakit pes yang dinamakan Black Death, maut hitam, menghantam Eropa di abad ke-14. 50 juta orang meninggal. Kurang lebih 60% penduduk Eropa lenyap dan hilang, binasa oleh wabah itu. Pandemi tidak kenal agama, tidak kenal keyakinan. Semua orang dari agama apapun, dari manapun, dihampirinya. Tidak kenal orang baik atau orang jahat. Banyak sekali pastor, biarawan, biarawati, orang-orang baik maupun orang-orang jahat, nyawa mereka direnggut secara paksa oleh pandemi mengerikan itu. Semuanya ini membuat COVID-19 yang sedang dahsyat saat ini tidak ada artinya apa-apa. Apalagi dibandingkan dengan wabah belalang yang melanda Israel di masa Nabi Yoel. Tidak ada apa-apanya. Saudara, inilah cara orang melecehkan warning atau tanda awas yang dicanangkan oleh nabi-nabi dalam Alkitab. Lihat kerjaan nabi-nabi itu. Meramalkan bencana tapi ternyata umat manusia masih hidup tenang-tenang saja. Walaupun memang digoncang badai. Berkali-kali meramalkan dunia akan berakhir. Akhir zaman segera datang. Sebab tanda-tanda akhir dunia sudah dekat dan sudah terlihat jelas. Tapi kenyataannya dunia masih ada sampai saat ini. Hari melewati hari, minggu, bulan, tahun, abad, bumi tidak hilang. Orang mulai meragukan apa yang dikatakan kitab suci. Apakah benar apa yang diramalkan oleh nabi-nabi itu? Rasanya tidak sesuai dengan kenyataan. Orang mulai melecehkan apa yang dikatakan Yoel. Terlalu berlebih-lebihan ketika Yoel mengatakan, pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Nabi Yoel sebenarnya tidak berlebih-lebihan atau sedang beretorika. Nabi Yoel tidak bermaksud mengatakan penderitaan di zamannya jauh melebihi zaman-zaman sebelum dan sesudahnya. Penderitaan tidak bisa diukur dengan statistik berapa ratus ribu atau berapa juta orang meninggal. Penderitaan dan kemaratan tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Tetapi maksudnya ialah Yoel sedang meminta perhatian serius dari umat Israel terhadap bencana yang sedang datang menghadang. Itulah yang harus kita buat di era COVID-19 yang mengerikan ini. Tangisan hari ini, sakit yang menusuk dan ratapan jeritan serta tangisan yang menyayat hati tidak bisa disingkirkan dengan membandingkan apa yang terjadi berabad-abad atau bertahun-tahun yang lalu. Ketika bencana itu datang hari ini,
dengan goncangan yang sangat dahsyat sampai mengguncang semua sendi kehidupan. Ia meminta kita untuk menghadapi dan mengatasi semua goncangan yang gawat dan krisis yang dibawa olehnya. Bencana ini serius. Dampak yang dihasilkan menakutkan. Jangan menutup mata terhadap keadaan itu. Jangan anggap sepele. Tidak usah buat apa-apa. Kita tuh orang beriman, kita orang Kristen. Pasti aman dilindungi Tuhan. Saudara, jurang antara iman dan keputusasaan manusia tidak bisa dijembatani dengan mengabaikan fakta kehidupan manusia yang suram saat ini. Ia hanya bisa dijembatani dengan melihat hubungan kehidupan manusia dengan Tuhan. Dalam teks ini, bencana yang dahsyat itu dihubungkan dengan hukuman Tuhan. Tetapi di teks-teks setelah ini, bencana dilihat sebagai peringatan akan kekuatan Allah yang maha dahsyat. Dan sebuah peringatan atau jalan yang terbuka lebar agar manusia bertobat. Bencana itu begitu dahsyat sehingga ia merobek dan menghancurkan semua sendi kehidupan. Tidak ada seorang manusia pun, tidak ada sektor atau bidang kehidupan, tidak ada kelompok masyarakat yang kebal dan tidak tersentuh oleh bencana itu. Dalam teks ini, pemabuk, lambang manusia yang tidak bertanggung jawab dalam masyarakat, merasakan bencana itu ketika anggur habis disantap belalang. Pemabuk, bangunlah, lihatlah realitas di sekelilingmu. Bencana itu secara pasti merampas kenikmatan orang-orang kaya yang suka berpesta pora dan hidup dalam kemewahan. Mereka sekarang mendapatkan kenyataan tidak ada lagi yang bisa dinikmati. Semuanya habis. Uang tidak bisa dipakai berfoya-foya, sebab apa gunanya mempunyai uang yang berlimpah tetapi tidak ada yang bisa dibeli untuk dinikmati. Tidak ada yang bisa dimakan. Semuanya habis oleh belalang. Penguasa-penguasa tiran tiba-tiba mengalami bahwa kekuatan dan kekuasaan mereka lumpuh. Kekerasan yang mereka praktikkan harus menyesuaikan diri dengan kenyataan. Ketika bencana yang mengerikan itu mulai meluluhlantakan tatanan sosial dan tatanan masyarakat, di saat-saat seperti itu baru disadari bahwa semua kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki selama ini ternyata tidak ada artinya apa-apa. Bencana itu tidak saja menghampiri dan menghancurkan orang-orang yang pantas mendapatkannya, yaitu orang-orang kaya karena menindas orang lain, orang-orang pemabuk yang hedonis, penguasa-penguasa tiran yang sewenang-wenang dan otoriter. Tetapi tragisnya bencana itu juga menghampiri orang-orang kecil, orang-orang lemah dan dijadikan tumbal, orang-orang yang tercecer dan dilupakan. Orang-orang yang menurut kita tidak pantas untuk mendapatkan dan merasakan bencana itu. Buruh-buruh pekerja yang bekerja hari ini untuk bisa makan hari ini. Bencana itu tidak bisa datang hanya untuk penjahat. Tetapi banyak sekali orang-orang baik harus meninggal karena bencana itu. Alam yang tidak salah juga merasakannya. Pohon anggur musnah, pohon ara menjadi buntung, dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carang menjadi putih. Bencana itu tidak pilih kasih, tidak pilih muka, tidak pilih jabatan, tidak pilih makhluk mana yang dihampiri dan makhluk mana yang tidak boleh. Seluruh bangsa merasakan dampaknya. Untuk konteks kita saat ini, COVID-19, seluruh bangsa di seluruh dunia turut merasakannya. Tidak ada pengecualian. Ekonomi lumpuh, akibatnya ia menyebar tidak terbendung untuk melumpuhkan seluruh sektor kehidupan. Di zaman itu, itulah hukuman Tuhan menurut Yoel. Hukuman Tuhan itu tidak pilih muka, tidak pilih kasih, karena seluruh bangsa sudah berbuat jahat. Maka semuanya dihampiri hukuman Tuhan, tidak ada pengecualian. Bahkan umat Tuhan di zaman itu tidak terlepas dari hukuman Tuhan. Karena pada waktu itu, umat Tuhan adalah warga negara, atau gereja dan negara itu satu. Oleh sebab itu umat Tuhan atau gereja dipaksa untuk mengidentikan diri dengan bangsanya dan turut merasakan penderitaan atau hukuman itu. Tidak ada segmen atau bidang tertentu termasuk gereja yang bebas dari bencana itu.
Tidak ada sebuah tempat, sebuah pulau, sebuah bidang yang dianggap suci sehingga harus dilewati oleh bencana itu. Gereja harus merasakan dan solider dengan apa yang dirasakan oleh setiap manusia. Gereja tidak bisa mengakui dosanya sendiri, tapi gereja juga harus mengakui dosanya bersama-sama semua umat manusia. Karena gereja adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Gereja harus menangis bersama para pemabuk yang tidak bertanggung jawab itu. Gereja juga harus menangis bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang mencintai Tuhan tapi harus menjadi korban. Ketika penghakiman dimulai, maka penghakiman itu dimulai dari gereja atau rumah Allah sendiri. Menurut surat Yoel. Di saat ini berhentilah berdebat dan berdiskusi COVID-19 itu adalah hukuman Tuhan atau bukan hukuman Tuhan, tapi kesalahan manusia. Tidak sampai hati kita melihat orang-orang yang penuh dedikasi dan pengorbanan yang tulus meninggal dunia dan kita katakan itu hukuman Tuhan. Yang harus dibuat atau mendapat penekanan saat ini ialah gereja adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari seluruh bangsa. Gereja harus tertawa bersama yang tertawa dan menangis bersama yang menangis. Gereja harus secara aktif mengulurkan tangan meringankan beban sesamanya. Mengeringkan air mata yang tumpah, menghibur yang sedih, memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan pengharapan kepada yang putus asa dan kecewa. Memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, menyembuhkan yang sakit. Tidak ada lagi batas atau sekat yang kita bangun, sekat agama, sekat kelas masyarakat, sekat gender, sekat ras, dan seterusnya. Tidak tepat kalau gereja sedang berdiskusi dan berdebat siapa yang bersalah atau siapa kambing hitamnya. Tidak tepat juga kalau gereja sedang mengungsi, melarikan diri dari kenyataan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi menurut Yoel, bencana belalang tidak saja menunjukkan angkara murka dan hukuman Tuhan yang dahsyat, namun ia juga menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menyesal dan bertobat. Menyesal dan bertobat adalah jalan yang harus ditempuh agar bencana itu berlalu. Ayat 14 dan 15. Bencana itu menyadarkan umat Tuhan bahwa tidak ada sebuah kekuatan pun di tengah-tengah dunia ini yang bisa menandingi Tuhan. Bencana itu mengajak kita untuk mulai memperhitungkan Tuhan. Di sini juga peranan gereja sangat diharapkan. Menuntun, membimbing semua orang untuk melihat ke arah Tuhan. Yoel mengajar kita di saat-saat genting dan rawan, asap di dapur tidak mengepul, kulkas kosong, dompet tidak ada isinya, pintu sumber kehidupan tertutup, mata pencarian hilang, tidak ada pekerjaan atau kena PHK, orang-orang yang terkasih dirampas dan direbut oleh kematian sementara kita tidak berdaya untuk mempertahankannya. Kematian ada di depan pintu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita besok hari. Mungkin besok atau kalau tidak lusa atau minggu depan, bulan depan, tiba giliran kita. Tidak ada pengharapan. Kekecewaan dan keputusasaan datang silih berganti, tidak berhenti. Di saat-saat seperti itu, kepada siapa kita menggantungkan pengharapan dan keyakinan kita? Yoel mengarahkan kita ke arah Tuhan. Ketika kekuatan, jabatan, semua kebutuhan yang kita raih dengan mudah selama ini membuat kita terbuai dan terlena, tiba-tiba kita disadarkan semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Rapuh dan kita tidak berdaya ketika pandemi mengerikan itu datang. Ada sebuah kekuatan lain yang jauh lebih dahsyat, lebih hebat ketimbang COVID-19 yang jarang diperhitungkan selama ini. Ketika kita asik dan terpana dengan semua kenikmatan selama ini, kita lupa Tuhan sumber kenikmatan dan keindahan di dalam kehidupan kita. Ketika berkat dalam kehidupan sehari-hari menjadi tujuan bahkan menjadi berhala, COVID-19 menyentak kita untuk melihat semua yang kita idolakan itu ternyata tidak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama orang Kristen di segala tempat dan waktu, kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita dengan hati dan mulut mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dunia di sekeliling kami mengerikan dan menakutkan. Pandemi yang mengerikan menghadang. Kami dilanda oleh ketakutan dan kegelisahan. Semua kemampuan, semua kebesaran dan keagungan yang kami miliki, kami rasakan sekarang tidak ada artinya apa-apa. Kami tidak berdaya. Angkatlah mata kami melihat ke arah-Mu ya Bapa, karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pertolongan kami. Ampuni kami sebab selama ini kami mengabaikan-Mu. Kami terlalu mengandalkan semua yang kami miliki, kepintaran, kekayaan, kepandaian, ketampanan. Tuhan, ketika kami merasa bahwa kami tidak berdaya dan kami tidak bisa buat apa-apa, di saat-saat seperti itu kami baru merasakan bahwa Engkaulah segala-galanya. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu, kuatkanlah kami karena kami lemah. Berikanlah kepada kami pengharapan karena keputusasaan dan kekecewaan ada di sekeliling kami. Pegang kami erat-erat, jangan lepaskan kami di tengah-tengah badai yang dahsyat ini. Sebab Engkaulah satu-satunya tumpuan pengharapan yang kami miliki. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersama-sama semua yang menangis karena kematian, karena COVID-19, ketika orang-orang yang tersayang, orang-orang yang tercintai, orang-orang yang tercinta dirampas dan direnggut secara paksa oleh kematian. Ya Yesus, Engkaulah sumber pertolongan, sumber penghiburan. Hiburkan semua anak-anak-Mu dan kuatkan. Kami datang bersama-sama mereka yang berbaring tidak berdaya di rumah-rumah dan di rumah-rumah sakit. Berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan diri mereka bebas dari cengkeraman virus corona. Sentuhan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa kesembuhan. Sentuhan tangan-Mu yang penuh dengan mujizat kami dambakan, kami harapkan. Datanglah ya Tuhan. Pegang tangan anak-anak-Mu ini. Kami mendambakan kesembuhan itu. Yang berdoa buat para medis, yang berjuang sekuat tenaga, dengan segala kemampuan, dengan segala talenta, dengan dedikasi yang mengagumkan, dengan pengorbanan, untuk membebaskan semua mereka yang sakit dari penderitaan. Berkatilah mereka, kuatkanlah mereka, berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka. Jauhkan dari mereka malapetaka dan bencana. Pemerintah kami yang berjuang sekuat tenaga untuk membebaskan bangsa ini dari COVID-19, Tuhan tolong berkati. Berikanlah kekuatan, berikanlah ketabahan, berikanlah hikmat. Sehingga kami bisa terbebas dari bencana ini. Kami datang sebagai jemaat dengan bermacam-macam harapan, dengan bermacam-macam dambaan, bermacam-macam tantangan, bermacam-macam kesulitan. Secara khusus kami berdoa buat mereka yang sakit. Mereka yang berbaring tidak berdaya di rumah-rumah sakit. Khususnya yang di rumah-rumah, di dalam jemaat kami. Kami berdoa untuk Ibu Nadeak Solum, Bapak Edi Kemur,
Ibu Edi Sobari, Ibu Saduk dan Pak Saduk. Engkau kenal anak-anakmu ini, engkau tahu hari-hari yang mereka jalani. Datanglah ya Bapa, kuatkanlah mereka. Sentuhan tanganmu yang menyembuhkan itu kami dambakan dan kami harapkan. Kami berdoa untuk Ibu Sukandar. Kami teringat Pak Alberto Sayang yang menjalani hari-hari yang cukup lama sekarang di Semarang. Tuhan datang. Kami berdoa buat Pak Ferdi Kotambunan. Nyatakanlah kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Bapak Erdi Sirait. Kami juga teringat akan Ibu Weno Amarorsea, Ibu Titi Tobing. Tuhan, jangan tinggalkan anak-anak-Mu ini. Engkaulah sahabat yang paling setia. Engkau menuntun perjalanan kami tidak senantiasa lewat jalan lebar menyenangkan. Kadang-kadang kami harus melewati kerikil-kerikil tajam. Tapi kami yakin dan kami percaya. Kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa secara khusus untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat Tuhan di Jemaat GPB Anugerah DKI. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang terkendala karena wabah ini. Tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Semua alat-alat Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan pakai, Tuhan berkati. Agar kehadiran mereka dalam berkarya, dalam melayani, tidak bisa dihentikan oleh COVID-19. Kami berdoa buat panitia pembangunan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang diam-diam di balik layar berusaha sekuat tenaga menopang kegiatan-kegiatan pembangunan. Tantangan-tantangan yang kami hadapi, kesulitan-kesulitan yang harus kami atasi, kami serahkan semuanya kepadamu. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang diam-diam di balik layar menopang pekerjaan tangan Tuhan. Ada begitu banyak pengorbanan, ada begitu banyak doa, ada begitu banyak tenaga, ada begitu banyak dana yang sudah habis. Tuhan mengenal anak-anaknya. Berkatilah mereka. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah rumah tangga mereka. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian dan pelayanan mereka. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, kami berdoa untuk semua mereka yang memanggil-manggil menyebut-nyebut namamu, tapi teriakan mereka seakan-akan hilang ditelan oleh gemah kehidupan yang dahsyat. Kami yakin dan kami percaya Engkau tidak pernah melupakan anak-anak-Mu. Datanglah ya Bapa, rangkul mereka dalam rangkulan tangan-Mu dengan penuh kasih sayang. Ini kami penuh dengan dosa. Ampuni kami, kuduskanlah kami, sucikan kami semua. Bawa kami untuk menyeberang hari-hari yang sulit ini menuju mata air yang tenang, rumput hijau menyegarkan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat yang 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Mari kita sambut dengan nyanyian persembahan PKJ 274, bait 1, 2, dan 3, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidup, hanyalah kasih Tuhan kekal. Tiada yang kekal di dalam dunia, segala yang indah punya akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktu, Ibunda tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan hidupku. Tiada yang kekal di dalam dunia, segala yang indah punya akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerihku demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga-Nya. Tiada yang kekal di dalam dunia, segala yang indah punya akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat, marilah berdiri. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan persembahan kita dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan, dalam keterbatasan kami datang kepadamu, kami menyatakan syukur atas berkat yang tak terhitung yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau selalu menaungi kami di tengah kelemahan dan kekurangan yang kami rasakan. Engkau selalu menjaga dan membimbing kami agar tetap berjalan pada jalan dan kehendak-Mu. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Bintang pandanganmu, cadas yang teguh, pandu yang
Roti kehidupan, mata air sejuk. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Tanpa Kau Tuhanku, jalanku berat. Siapakah menghibur aku yang benar? Hilanglah asaku tanpa kasih-Mu. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.